Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz Amma. Dan kita memasuki ayat yang ke-10 dan seterusnya dalam surah Al-Infitar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kalian, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah dan senantiasa mencatat amal perbuatan kalian. Mereka para malaikat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12 ini menjelaskan kepada kita sedikit tentang alam para malaikat. Bahwa di antara para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, yang kemudian Allah tugaskan para malaikat untuk menjaga kita, salah satu tugasnya disebutkan dalam surah Al-Infitar ini. Karena begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka yang pertama kali hasad kepada penciptaan Adam adalah iblis, laknatullah alaihi. Sampai ketika Allah menciptakan betul-betul jasad Adam dan belum ditiupkan ruh, maka iblis sudah berputar-putar di sekitar Adam itu. Kemudian mengatakan, lau sullitta alayya la uhlikanna. Kalau engkau ya Rabb pasrahkan Adam kepadaku, aku hancurkan dia. Itu niatnya sudah ada, belum ditiupkan ruh. Maka semata-mata ditiupkan ruh kepada Adam, fa idza nafakhtu wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiupkan dari ruhku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini idhafatu tasyrif. Idhafah ruh kepada Allah itu menunjukkan penyandaran kemuliaan Adam. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah sempurnakan ciptaan Adam dan semata-mata kutiupkan ruh Adam kepada Adam, maka sujudlah kalian. Maka semua para malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka iblis pun enggan dan sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Maka sejak itulah kemudian iblis berjanji di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Jadi dia bersumpah dengan kemuliaan Allah,
bahwa dia akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Dan iblis kalau menyesatkan Bani Adam, tentu Bani Adam akan tersesat semuanya. Jangankan anak turunannya, Adam saja bisa terusir dari surga karena berhasil disesatkan iblis untuk memakan buah larangan. Itu bapak kita, bagaimana keturunannya? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat untuk menjaga kita dari iblis. Maka sejak itulah, sejak sujudnya para malaikat kepada Adam, terjadilah hubung kait para malaikat dengan bapak kita Adam dan seluruh keturunannya untuk mengimbangi iblis dan bala tentaranya. Lah ketika iblis kemudian menyertakan kepada setiap Bani Adam yang lahir berupa qarin dari kalangan jin, yang nanti tugas qarin ini apabila anak ini sudah dewasa, sudah akil balik, maka dia akan memberikan was-was ke dalam hawa nafsunya untuk berbuat jahat. Maka Allah imbangi dengan qarin dari kalangan para malaikat yang Allah juga kuasakan kepada setiap manusia. Jadi setiap ada bisikan dari setan keburukan, maka malaikat pun akan tampil peran juga membisikkan kebaikan dalam akal kita, sehingga imbang di sini. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan malaikat menjaga kita, kita tersesat semua, ikhwan. Makanya ini beruntung dan ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan oleh Allah dan dikuasakan kepada kita malaikat yang menjaga dari was-was syaitan, was-was iblis. Lah salah satunya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita adalah malaikat hafidin, yang Allah katakan wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna alaikum lahafidin. Allah sampai memberikan 3 taukid, 3 penguat dalam ayat ini. Inna penguat taukid. Kemudian lahafidin, di sini ada lam juga la taukid, dan secara keseluruhan ini jumlah ismiyah dan itu juga menunjukkan taukid. Jadi tiga taukid, 3 penguat dalam ayat ini. Seolah-olah Allah ingin mengatakan sungguh dan sungguh dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian telah mengutus para malaikat-malaikat yang senantiasa mengawas. Terjadi silang pendapat di antara ulama tafsir, apa dan siapa malaikat yang disebut malaikat hafidin di sini, malaikat penjaga kita ini. Ada yang mengatakan malaikat hafidin mereka adalah malaikat raqib dan atid. Jadi mereka adalah malaikat yang mencatat kanan dan kiri kita, mencatat semua ucapan dan semua perbuatan kita, dicatat oleh dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Dan ketika raqib dan atid mencatat ucapan dan kata-kata kita, dia akan mencatat semuanya. Baik ucapan ini mengandung pahala 100%, ataupun ucapan ini mengandung dosa 100%, ataupun ucapan ini mengandung pahala di satu sisi dan dosa di sisi lain, atau boleh jadi ucapan yang tidak mengandung unsur dosa dan pahala, semua akan dicatat. Walaupun tentu yang akan dihisab adalah amalan yang ada pahala dan dosanya saja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud malaikat hafidin adalah malaikat yang senantiasa menjaga dari diri kita setiap bahaya yang akan
sampai kepada kita, maka malaikat akan menyingkirkannya. Contoh seandainya antum tidur sembarang, tidur di teras rumah gitu kan. Namanya teras itu walaupun disapu, tentu ada nyamuknya, ada semutnya, ada kecoanya, ada macam-macam kan. Ada bakteri-bakteri yang kita tidak tahu. Ya. Tetapi kita lihat bahwa ada orang yang tidur, tidak ada semut yang mendekati kita. Kalau seandainya semut dendam gara-gara antum semprot baygon, satu kampung nyerang antum ketika tidur. Tetapi dihalau oleh para malaikat kan. Ya adalah satu dua yang digigit semut itu. Tapi kan umumnya manusia walaupun tidur di mana saja dijaga kan. Makanya kita lihat kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengguling-gulingkan badannya. Padahal tidur selama itu. Kenapa kemudian sampai Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi itu mereka digulingkan ke kanan dan ke kiri. Dzatal shimal, dzatal yamin wa dzatal shimal. Digulingkan ke arah kanan, ke arah kiri. Ya. Supaya binatang-binatang itu mengira bahwa dia tidak mati, dia hidup. Sehingga tidak berani. Dan siapa yang kemudian menjaga badan Ashabul Kahfi loh sampai 3 abad lebih, 300 plus 9 tahun. Memang terjadi khilaf pendapat. Ada yang mengatakan kenapa kemudian bahasa Quran itu tidak menggunakan bahasa 309 tahun, tapi 309 tahun. Karena dilihat dari almanak penanggalan. Ditinjau dari Masehi 300 tahun, ditinjau dari Qamari 309 tahun. Itu hanya perbedaan tanggal saja. Karena kita tahu bahwa Masehi lebih banyak tanggalannya. Ada yang 31 kan masalahnya kan. Tapi kalau Qamari atau Hijriyah bahasa kita tidak sampai 30, kadang 29 30. Makanya lebih lama dia jatuhnya. Kalau ukuran Masehi 300 tahun, tapi kalau ukuran Hijriyah 300 ditambah 9 tahun gitu maksudnya. Ya. Baik, kita kembali bahwa Ashabul Kahfi dilindungi. Sekian lamanya jasadnya loh. Tidak diganggu oleh binatang-binatang. Lah siapa yang menjaga? Malaikat hafidin. Uzair yang ditidurkan 1 abad. Itu juga badannya tidak diganggu oleh binatang-binatang. Siapa yang menjaga? Sampai ketika terbangun tidak ada satupun binatang yang menggigit dia. Pada 1 abad loh. 100 tahun. Ya. Kemudian Abdul Aswad dalam kisah Habibun Najjar. Dalam kisah Ashabur Ras. Dalam Quran itu Ashabur Rassi. Namanya Abdul Al-Aswad yang menolong 3 nabi yang dikurung, yang menolong seorang nabi yang dikurung dalam sumur. Dialah yang setiap hari memberi makanan. Dia ke hutan, kemudian dia jual, kemudian dia belikan makanan, kemudian makanannya ditaruh di semacam ember, kemudian diulur pakai tambak ke dalam sumur. Maka disebut Ashabur Ras. Ras itu artinya sumur yang digali, karena ada di situ ada nabi yang dipendam. Ya, jadi nabi jadi masukkan, kemudian atasnya ditutup dengan batu. Jadi setiap ngasih makan tuh batunya disorong, kemudian dimasukkan timbanya dikasih makan. Setiap hari seperti itu sampai kelelahan. Sampai Abdul Aswad kelelahan, akhirnya tertidur dia. Allah tidurkan 14 tahun. Jadi 7 tahun ketika berbaring ke arah kanan, dia tidurkan 7 tahun, kemudian ketika berbaring ke arah kiri ditidurkan 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun namanya. Lah jasadnya kan tidak ada masalah. Kenapa kemudian, dan siapa yang menjaga? Itulah disebut dengan hafadzah, malaikat hafidin. Antum ketika di jalan mau nabrak, tahu-tahu tak jadi, atau ditabrak, tahu-tahu kita tidak mati. Lah siapa yang kemudian menghindarkan kita dari kematian? Malaikat hafidin. Nah, ini juga salah satu penafsirannya. Tetapi penafsiran yang banyak, kalimat hafidin, malaikat hafidin itu adalah 4 para malaikat, dan ini yang paling banyak ditafsirkan ulama. Wa inna alaikum lahafidin, maksudnya 4 malaikat. 4 malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari, dan malaikat yang bertugas di siang hari,
dan 4 malaikat ini mencatat semua kebaikan kita di malam dan di siang hari. Dan itu ditunjukkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar. Allah Subhanahu wa taala membagi tugas 2 malaikat di siang hari dan 2 malaikat di malam hari. Untuk apa? Mencatat amal perbuatan kita. Dan berjumpanya 4 malaikat ini, 2 di malam hari dan 2 di siang hari itu di 2 waktu salat. Makanya Rasul mengatakan wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka berjumpa pada salat asar dan salat fajar. Kenapa didahulukan asar kemudian fajar? Karena asar itu salat pertengahan, salat wusta. Maka didahulukan salat fajar, kemudian salat asar kemudian fajar. Dan 2 salat ini disebut baradain. Yang Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 salat ini, maka dijamin masuk surga. Lah, karena ada pertemuan 4 malaikat di sini. Jadi kalau seandainya malaikat itu ditugaskan di malam hari, maka mereka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu manusia sedang salat asar, dan mereka menyaksikan orang-orang yang sedang salat asar, dan mereka mencatat siapa-siapa yang salat asar di situ sampai malam. Kira-kira malam hari orang ini ngapain saja? Apakah dia baca Quran, apakah dia witir, apakah dia tahajud, apakah dia berwudu, apakah dia bersedekah, apa dia silaturahim, apa dia menjamu tamu. Pokoknya amal-amal kebaikan diperhatikan malaikat ini dan dicatat sampai waktu fajar. Lah ketika manusia sedang sholat fajar, maka malaikat ini naik bertepatan dengan malaikat yang bertugas di siang hari turun. Tetapi mereka tidak saling mengetahui catatan masing-masing. Jadi ketika malaikat yang bertugas di siang hari itu turun dan mereka melihat manusia sedang sholat fajar, dan mereka mulai mencatat orang-orang yang sedang sholat fajar siapa-siapa itu. Terus sampai pagi, sampai siang mencatat ngapain saja manusia itu. Apakah dia berbuat baik di siang hari, bersedekah, mengunjungi orang sakit, menyolati jenazah, atau apalah kebaikannya. Maka semua dicatat. Sampai kapan? Sampai di waktu asar. Kemudian ketika manusia sedang sholat asar berjamaah, mereka mencatat siapa-siapa, kemudian mereka naik melaporkan catatannya. Begitulah setiap harinya. Makanya juga orang yang menjaga sholat asar dan fajar berjamaah itu, maka akan diampuni dosa-dosanya di 2 waktu ini. Dan hanya 2 waktu sholat inilah yang dicatat 2 malaikat. Malaikat malam mencatatnya dan malaikat siang mencatatnya. Selain 2 waktu sholat ini hanya dicatat oleh 1 malaikat saja. Kalau duhur, ya 1 malaikat siang saja. Ya, begitu juga maghrib dan isya hanya 1 malaikat malam saja. Tapi kalau asar dan juga subuh itu dicatat oleh 2 malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan 2 solat itu. Makanya ada yang mengatakan asar dan subuh itu dua-duanya disebut wusta. Adapun asar disebut solat wusta yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian 5 waktu solat, terutama solat wusta. Karena solat asar disebut wusta itu berdasarkan nas. Rasul yang mengatakan asar itu wusta. Gara-garanya ketika Rasul menjaga parit dalam perang Ahzab, dia sibuk kemudian menghalangi musuh yang masuk ke dalam Madinah, sampai dia lupa sholat asar sampai datang waktu maghrib. Baru dia sholat di waktu maghrib, sholat asar. Rasul marah, kemudian Rasul mendoakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nar. Semoga Allah penuhi rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api, karena mereka sudah mengakhirkan diriku dari sholat wusta. Adapun kenapa subuh juga oleh para ulama disebut sholat wusta, karena memang subuh tidak ada gandengan dalam jamaah. Kalau maghrib masih ada dengan isya, ya, atau zuhur masih ada gandengan dengan asar untuk di jamaah takhir atau takdim. Kalau subuh kan tidak ada. Makanya di pertengahan, ya, di antara sholat wajib di malam hari dan di antara sholat wajib di siang hari, dialah tengah-tengahnya.
Taib. Jadi di sini kebanyakan para ulama mengatakan la hafidhin di sini ditujukan kepada 4 malaikat yang bekerja di malam dan bekerja di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiraman katibin. Kiram di sini diartikan yang mulia, kalau di terjemahan diartikan yang mulia, tapi kiram itu diambil dari karam. Karam itu kebaikan. Ya, jadi malaikat itu sangat berbuat baik kepada hambanya. Dari mana kita tahu bahwa malaikat itu sangat karam, sangat mempedulikan kita manusia, berbuat baik kepada manusia, sangat dermawan kepada manusia? Pertama, malaikat mencatat amal kita dan melipat gandakannya. Amalan kita terkadang cuma 1, tetapi dilipat gandakan oleh para malaikat dan dicatatnya bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak ada lipatannya. Contoh umpamanya antum membaca Quran. Nabi SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca 1 huruf saja dalam Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan 1 huruf oleh malaikat dicatat 10 kebaikan, padahal cuma 1. Dan itu menunjukkan apa? Karamnya, baiknya malaikat. Dia mencatat dan melipat gandakan catatannya. Atau orang yang bersedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Atau orang-orang yang sabar tidak ada lipatannya kan, sampai malaikat mencatat tidak ada lipatannya. Dan itu bentuk karam, mencatat 1 kebaikan terkadang oleh malaikat dicatat 10 kali lipat bahkan lebih, dan itu bentuk karam. Ya, bagaimana baiknya malaikat kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara karamnya para malaikat juga, malaikat hafidin kepada kita, ya, bahwa para malaikat ini ketika melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita yang dicatat oleh malaikat, maka malaikat tidak pernah melaporkan kecuali yang baik. Makanya dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan apa? Yata'aqabuna fihimul malaika fikumul malaikah malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Kemudian lanjut hadis apa? Allah bertanya kepada para malaikat ini, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat hanya mengatakan atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat dan kami tinggalkan mereka sedang salat. Kami datang mereka sedang salat fajar dan kami tinggalkan mereka sedang salat asar. Kemudian malaikat satunya mengatakan kami datang mereka sedang salat asar dan kami tinggalkan mereka sedang salat fajar. Padahal malaikat tahu pekerjaan kita kan, ya. Malaikat tidak mungkin tidak tahu kita sedang tidur di waktu orang sedang salat subuh. Bisa saja malaikat mengatakan kami datang kepada mereka, ya Rabb, hambamu ada yang tidur mamanya. Bisa saja, ya. Atau kami datang kepada mereka, mereka sedang ngorok karena mereka sibuk nonton bola. Bisa saja, ya, bisa saja ngomong gitu malaikat kan. Atau mamanya di siang hari, ya, kami datang kepada mereka di waktu asar, mereka sedang sibuk makan mamanya kan, sementara yang lain sedang sibuk sholat. Atau mereka sedang maksiat. Bisa saja malaikat melaporkan seperti itu. Tapi karena karamnya malaikat kepada kita, dia tidak melaporkan seperti itu. Dia mengatakan atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat ya Rabb. Padahal Allah tahu sebenarnya ada yang salat, ada yang tidak kan gitu. Tapi malaikat karena ingin berbuat baik kepada kita, dia tidak menyebutkan yang jelek-jelek. Dia hanya mengatakan mereka sedang salat ya Rabb. Ya khusus yang salat saja maksudnya kan gitu. Tapi yang lainnya malaikat tidak menyebutkannya, dan itu bentuk karam. Contoh mamanya begini. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkumpul dengan keluarganya di Mesir. Jadi Nabi Yusuf memboyong semua keluarganya, Yakub dan juga 11 saudaranya ke Mesir itu. Kan Yakub bertanya kepada Yusuf, macam mana engkau menjadi orang nomor 2 Mesir? Coba ceritakan, kata Yakub bapaknya ini. Ya. Apa kata Nabi Yusuf? Dia mengatakan,
wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni, katanya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Padahal Yusuf bisa saja menceritakan dari awal. Bisa saja dia mengatakan wa qad ahsana bi id akhrajani minal bi'ri, mamanya. Allah telah berbuat baik kepadaku ketika aku dikeluarkan dari sumur. Bisa saja dia ngomong gitu kan? Tapi dia tidak menceritakan bagaimana saudaranya yang jahat kepada dia, yang ketika umur 10 tahun dimasukkan ke dalam sumur. Dia kubur cerita itu. Dia mulai cerita dari Mesir. Dia tidak cerita di Palestina. Ya. Dia cerita dari Mesir dia. Dia cerita dari penjara. Mulailah dia cerita penjara sampai akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 Mesir kan. Lah Yusuf bisa saja bercerita dari awal, tetapi kan akan membuat sedih saudaranya kan. Dan itu bentuk karamnya Nabi Yusuf. Kebaikan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya supaya mereka tidak kecil hati dan juga menjaga perasaan ayahnya. Karena bagaimanapun di antara sebaik-baik anak yang birrul walidain adalah orang yang bisa menjaga perasaan orang tuanya. Ya, salah satu keutamaan birrul walidain yang paling tinggi dalam bab birrul walidain itu adalah menjaga perasaan orang tua. Kadang kita tidak bisa menjaga perasaan orang tua kan. Kadang-kadang kita ini, terutama ibu-ibu, kadang-kadang bertengkar dengan suaminya, lapor sama orang tuanya. Orang tuanya lagi senang-senang dapat laporan jadi sedih akhirnya kan. Nah itu enggak pandai menjaga perasaan orang tua namanya. Itu tidak karam, tidak punya sifat karam kepada orang tua, membuat sedih orang tua. Lah Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, dia tidak mau menceritakan yang buruk-buruk. Dia hanya menceritakan yang baik-baik saja. Kalaupun yang buruk ya dipenjarakan bukan buruk saja, karena dia pun dipenjara bukan karena berbuat kriminal. Dia dipenjara karena dipaksa berzina, dia tidak mau, kan bukan kriminal kan gitu. Jadi ini kan kebaikan namanya. Karena as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih baik bagiku, kata Nabi Yusuf. Jadi dia menceritakan yang baik-baik saja kepada bapaknya dan keburukannya tidak diceritakan. Itu namanya karam. Lah sebagaimana Nabi Yusuf, malaikat pun sama. Yang melaporkan kepada Allah, dia tidak menceritakan keburukan manusia, pada Allah tahu. Tetapi dia hanya ingin menunjukkan sifat karam. Itu yang disebut kiraman katibin. Bisa dipahami ya? Kiram itu artinya karam. Ya. Ini karam malaikat yang kedua. Tetapi walaupun demikian ikhwatu fiddin, malaikat itu sudah berbuat baik kepada kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang menyakiti para malaikat? Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innal malaikah yata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terkadang tersakiti dengan manusia sebagaimana manusia tersakiti dengan manusia yang lainnya. Contoh mamanya, Rasul melarang tidak boleh memakan bawang dan dia belum menyikat gigi ke masjid. Rasul mengusir. Karena bau bawang itu sangat menyakiti manusia. Lah malaikat tersakiti juga. Kalau bau bawang saja malaikat tersakiti, macam mana bau-bau yang lainnya? Ya, namanya para perokok kan begitu kan. Kadang-kadang tidak sempat kumur-kumur dan masuk aja tahiyatul masjid gitu. Nanti sholat wajib serang-serang saja sebelah kiri kanannya kan. Nauzubillah kan gitu. Nah ini juga contoh saja. Dengan maksiat kita malaikat tersakiti, dengan gibah kita malaikat tersakiti, dengan ucapan-ucapan hina kita malaikat tersakiti. Malaikat sudah berbuat baik, kita sakiti malaikat pula. Dan di antara jenis karam juga yang ketiga, bagaimana malaikat itu senantiasa mendoakan kita. Jadi kalau seandainya kita ini, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika kita mengunjungi orang sakit, apa kata Rasul? Maka 70.000 malaikat akan datang di belakangnya dan mendoakan ampun kepada dia. Semata-mata ziarah mengunjungi orang sakit, didoakan 70.000 malaikat, kemudian didoakan ampun. Dan itu bentuk karam. Kita yang berbuat dosa, malaikat yang meminta kepada Allah supaya mengampuni. Apa enggak karam namanya? Ibaratnya antum yang punya hutang, saya yang bayar. Apa enggak baik saya ini kan? Oh antum yang punya hutang, oh saya yang bayar kan gitu. Lah ini kan bentuk karam namanya. Bagaimana malaikat itu karam mendoakan kita. Bahkan malaikat kalau ada majlis-majlis zikir seperti ini, ya, maka mereka akan mengatakan kepada kawan-kawan, halummu, katanya. Halummu ila ma talabtum. Ya, kemarilah, yang kalian cari ada di sini, kata malaikat itu. Maka yang lain malaikat yang terbang ke sana sayyahin itu mereka pada datang bertumpu-tumpu kayak orang sedang panjat pinang tuh sampai ke langit pertama.
Kemudian di langit pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang paling atas itu, apa yang kau lakukan di sini? Maka malaikat yang paling atas menjawab, hambamu di bawah ya Rabb, mereka sedang bermajlis zikir. Maka Allah bertanya, apa yang mereka harapkan? Maka malaikat mengatakan, mereka mengharap wajahmu ya Rabb. Apakah mereka pernah melihatmu, kata Allah? Para malaikat mengatakan tidak pernah mereka melihat. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Maka mereka semakin ikhlas lagi dalam majelis itu. Kemudian malaikat ditanya lagi, apa yang mereka harapkan? Maka malaikat mengatakan, mereka mengharap sorga ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihat sorga? Kata malaikat tidak. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat sorga? Malaikat mengatakan, tentu mereka akan berharap, semakin berharap lagi ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, apa yang mereka berlindung di situ? Maka malaikat yang paling atas mengatakan, mereka berlindung dari api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Maka malaikat mengatakan tidak. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Tentu mereka akan lebih istiadah lagi, meminta perlindungan untuk masuk ke dalam neraka. Maka Allah berfirman, kalau niat mereka benar, maka semua keinginan mereka aku kabulkan. Itulah malaikat. Mereka suka sayahin ke sana kemari dan mencatat orang-orang yang ada di majelis taklim, dilaporkan satu persatu pada Allah tahu, dan Allah kemudian memuji kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Oh, si fulan di majelis, si fulan yang di pojok, si fulan di depan, si fulan di tengah, semua nama-nama kita yang terbaik dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, ini bentuk karam namanya kan. Malaikat itu baik dengan kita, kiraman katibin. Dia mencatat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan, termasuk juga apa yang kalian katakan. Sebagaimana tadi saya katakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi malaikat bukan hanya mengetahui apa yang kalian kerjakan, termasuk juga apa yang kita katakan. Malaikat sangat tahu. Tapi walaupun demikian, malaikat makhluk Allah yang tidak tahu yang gaib, sama juga dengan kita. Mereka juga tidak tahu yang gaib, ya. Tidak mengetahui semuanya gitu maksudnya. Mereka hanya mengetahui yang diajarkan Allah saja kepada mereka. Makanya ketika Adam alaihi salatu wasallam diajarkan nama-nama Allah, bahasa gitu ya, bahasa kitanya. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, coba kau sebutkan bahasa yang aku ajarkan kepada Adam. Malaikat mengatakan, saya tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan kepada. Ya, kalau engkau tidak ajarkan, aku tidak tahu, kan begitu. Menunjukkan malaikat tidak tahu yang gaib juga. Walaupun malaikat gaib bagi kita, tapi malaikat sendiri tidak tahu yang gaib. Sama dengan jin, gaib bagi kita karena kita tidak bisa melihat mereka. Tapi jin sendiri tidak mengetahui yang gaib. Walaupun di sini Allah mengatakan, ya'lamuna ma taf'alun. Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan atau apa yang kalian katakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sedikit kita bicara alam para malaikat supaya kita lebih memahami, ya. Bicara tentang alam malaikat, kita tahu bahwa alam malaikat alam yang berbeda dengan kita. Alam mereka gaib bagi kita. Dan malaikat itu termasuk 3 dari makhluk yang berakal yang Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan makhluk yang berakal itu 3. Pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Tapi apakah kemudian Allah hanya menciptakan makhluk itu malaikat, jin dan manusia serta tumbuh-tumbuhan dan binatang yang kita kenal? Tidak. Banyak makhluk yang kita tidak tahu yang Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Boleh jadi di lapisan langit, di lapisan bumi pertama atau lapisan bumi kedua atau lapisan bumi ketiga, mungkin ada makhluk kita tidak tahu. Makhluk apa itu namanya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu, tetapi yakin Allah itu menciptakan banyak hal yang kita tidak tahu. Karena Allah yang mengatakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Lah, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Dan Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari nyala api, dan manusia dari tanah. Itu asal penciptaan maksudnya, ya. Sementara keturunan Adam tidak dari tanah lagi, ya.
Dan malaikat itu tidak berproses seperti manusia, ada proses nutfatan, ada proses segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging. Enggak, manusia, malaikat itu kun fayakun. Sekali diciptakan langsung beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik. Kita akan membahas tentang sangkut paut antara malaikat dengan manusia. Pertama, sangkut paut malaikat dengan manusia adalah sangkut paut malaikat dengan Bapak kita Adam. Dan saya tadi sudah jelaskan penggalannya di awal. Bagaimana sangkut pautnya malaikat dengan Nabi Allah Adam Bapak kita. Di antaranya adalah sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam. Menunjukkan apa? Bahwa Adam itu lebih mulia dibandingkan para malaikat. Memang terjadi silang pendapat. Saya akan sebutkan khilafnya di sini ya. Tentang apakah kemudian para malaikat itu lebih mulia dibandingkan manusia, ataukah sebaliknya manusia lebih mulia dibandingkan para malaikat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang mana yang lebih afdal, malaikat ataukah manusia yang alim dan saleh. Kata beliau, qad thabata an Abdullah bin Amr, telah tertetapkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu annahu qala, dia berkata, Innal malaikata qalat, sesungguhnya para malaikat pernah berkata kepada Allah, Ya Rabb, ja'alta bani Adam ya'kuluna fid dunya wa yashrabuna wa yatamatta'una faj'al lanal akhirata kama ja'alta lahumud dunya. Ya Rabb, ini bentuk dialognya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, Engkau telah jadikan Bani Adam, mereka bisa makan di dunia, bisa minum di dunia, bisa bersenang-senang di dunia. Maka jadikan untuk kami akhirat sebagaimana Engkau jadikan untuk mereka dunia. Biarkan mereka senang di dunia, tapi di akhirat biarlah kesenangan kami. Ya. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? La af'al, aku tidak mungkin melakukannya. Aku tidak mungkin melakukannya. Kemudian malaikat ini mengulang sampai 3 kali, tetap Allah mengatakan aku tidak akan melakukannya. Tetap, maksudnya tidak melakukan. Manusia akan mendapatkan kesenangan di dunia dan juga mereka akan mendapatkan kesenangan di akhirat, itu maksudnya. Tentu manusia-manusia yang bertakwa ya, manusia-manusia yang baik ya. Kemudian faqala, maka dia berkata, wa izzati la aj'alu salihah dzurriyyatin man khalaqta biyadai, man khalaqtu biyadai kaman qultu lahu kun fayakun. Maka Allah mengatakan, demi kemuliaanku, aku akan jadikan keturunan Adam yang saleh, orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, sebagaimana aku katakan kepadanya jadi maka engkau jadi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asar ini menunjukkan bahwa manusia jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kemudian juga apalagi ada perkataan Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini adalah seorang Nasrani, termasuk ulamanya. Abdullah ibn Salam ulamanya Yahudi, ulamanya Yahudi yang masuk Islam. Abdullah ibn Salam ini, dan dia banyak membaca kitab-kitab. Ya. Kata Abdullah ibn Salam, dia mengatakan, ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dibandingkan Muhammad. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Abdullah ibn Salam, wala Jibril wala Mikail, termasuk lebih mulia dibandingkan Jibril dan Mikail wahai Abdullah ibn Salam. Maka Abdullah ibn Salam mengatakan, ya, maka Muhammad jauh lebih mulia dibandingkan Jibril dan dibandingkan Mikail. Kemudian dia memberikan alasannya. Apa alasannya? Kata Abdullah bin Salam, innama Jibril wa Mikailu khalqun musakharun kasyamsi wal qamar, wa ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma alimtu an ahadin minas sahabati ma yukhalifu dhalik. Kata Abdullah bin Salam, karena para malaikat itu tidak ubahnya dengan matahari dan bulan. Mereka diciptakan
sudah dalam posisi harus tunduk kepada Allah. Malaikat ini sama dengan Allah menciptakan bulan, menciptakan matahari. Ketika diciptakan kau harus tunduk. Maka malaikat juga sama, ketika diciptakan oleh Allah kau harus tunduk. Dari situ malaikat tidak ada kesempatan maksiat. Kenapa? Karena tidak diberikan hawa nafsu. Karena tidak diberikan hawa nafsu, itulah maka malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah mereka melakukannya. Tetapi manusia, mereka diberikan hawa nafsu yang bisa saja mengikuti hawa nafsunya, tapi dia redam hawa nafsunya dan dia serahkan kepada Allah. Apa ini tidak lebih hebat dibandingkan malaikat, kata Abdullah bin Salam. Maka kata beliau, Allah tidak pernah menciptakan Muhammad itu kecuali makhluk yang paling mulia dari seluruh para malaikat sampai kepada Jibril dan Mikail. Dan ini sepengetahuanku, kata dia, tidak ada di antara satu sahabat pun yang menyelisih pendapat ini. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Adam itu lebih mulia dibandingkan para malaikat dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Ya, tidak dibalik, bukan Adam yang sujud tapi malaikat yang sujud. Ada yang mengatakan sujudnya malaikat kepada Adam itu maksudnya sujud at-takrim, bukan sujud ibadah. Tidak boleh sujud ibadah kecuali kepada Allah. Tapi yang dimaksudnya sujud takrim itu maksudnya seperti seorang tentara ketika menghormati atasannya meletakkan tangan di kepala, kan begitu. Nah, sujud. Lah malaikat itu mungkin seperti itu sujudnya. Penghormatannya kepada Adam dengan cara sujud. Ada yang mengatakan bahwa sujudnya para malaikat itu menjadikan Adam sebagai kiblat mereka. Sebagaimana manusia ada kiblat di Mekah sana, maka malaikat menjadikan Adam itu kiblat. Dan Ka'bah sendiri yang membangun siapa? Malaikat. Ya, menunjukkan bahwa hubung kait malaikat dengan manusia itu erat sekali. Buktinya kita senantiasa ke Ka'bah bagi orang yang sanggup untuk ke sana untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam, haji ataupun umrah. Ya, tetap kita ke sana. Lah, siapa yang menciptakan Ka'bah? Malaikat yang pertama kali. Ibrahim itu hanya meninggikan saja. Makanya Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, dia bukan membangun dari pondasi, dia meninggikan, pondasinya sudah ada. Siapa yang membangun pondasi ini? Malaikat. Ya. Nah, dari sini banyak hubung kait antara malaikat dengan manusia. Lah kemudian hubung kait dengan Adam juga. Ketika Adam sudah mulai bicara, kemudian ketika nyawanya sampai di tenggorokan, belum sempurna sampai kaki, tiba-tiba Adam bersin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam untuk mengucap alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengajarkan cara membalas bersin, yarhamuka rabbuk. Ya, kalau kita yarhamukallah. Artinya di sini malaikat membalas bersinnya Adam, mendoakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga hubung kait antara malaikat dengan Adam. Termasuk ketika ruh sudah sempurna, kemudian Allah katakan kepada Adam, pergilah kau kepada manusia, ucapkan salam kepada mereka. Karena itu akan menjadi ucapan penghormatan kamu dan anak turunanmu. Maka Adam datang kepada malaikat kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka malaikat mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Dia tambah dengan warahmatullah. Ya. Dan ini menunjukkan ada hubung kait. Ini dengan Nabi Adam. Adapun dengan anak turunannya, kita-kita ini, maka hubung kait dengan malaikat itu sudah sangat erat dengan kita. Mulai dari dalam rahim, bayangkan. Mulai dari dalam rahim loh. Ketika malaikat kemudian diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Meletakkan segumpal mani. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk merubah dari segumpal mani kepada segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian diutus malaikat yang lain, catat tuh takdir dia. Sudah catat tuh. Ya, berapa ajalnya, berapa umurnya gitu ya, berapa senang bahagianya, sul khotimah, husnul khotimah, semua sudah dicatat tuh. Sampai dalam bayi saja sudah ada hubung kait itu. Ya. Maka ketika berojol saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan korin dari kalangan malaikat untuk melawan korin dari kalangan jin. Karena jin ini, di kalangan jin korin jahat, apabila bayi lahir maka akan dicubit lambung sebelah kirinya sampai dia menangis. Dan tidak menyakiti tentunya. Dia hanya mengatakan bahwa aku musuhmu, gitu saja. Seolah-olah mengatakan seperti itu. Jadi dari bayi sudah dibisikkan, kau udah punya musuh aku, gitu maksudnya. Makanya malaikat juga sudah dikuasakan sebagai korin untuk melawan
qarinnya dari kalangan jin sampai dia dewasa. Dan berlakulah kemudian tugas-tugas malaikat kepada manusia yang banyak sekali. Ya, tentu bicara tentang alam malaikat panjang sekali, dan ini sudah saya jelaskan di YouTube saya, antum tinggal dengar saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Iya. Mereka apakah mengetahui niat-niat manusia ini? Bagaimana dikatakan tadi kan tidak mengetahui yang gaib. Niat itu maksud dia baru dalam hati ya. Iya. Apa malaikat tahu niat-niat kita? Tentu tidak tahu, karena dia tidak tahu yang gaib. Malaikat itu akan mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan. Ya, kalau sudah diniatkan baru dia tahu mencatat. Niat yang buruk langsung dicatat. Ya. Tapi apa yang belum kita niatkan, ya tentu malaikat tidak tahu. Karena dia hanya mencatat sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak tahu. Jadi niat itu kalau sudah terjadi diniatkan, saya akan ke sana melakukan kriminal umpamanya. Catat. Yang gitu ya. Atau mengucapkan sesuatu dicatat, atau melakukan sesuatu dicatat. Adapun apa yang belum diniatkan, apa yang belum dikatakan, apa yang belum diperbuat, malaikat tidak tahu. Itu menunjukkan mereka gaib. Ada perkara gaib yang mereka tidak tahu. Allah lah yang maha tahu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Bahkan perkara yang mustahil terjadi, kalau terjadi Allah tahu. Tapi malaikat tidak semua dia tahu. Tapi kalau dia sudah meniatkan sesuatu, ya malaikat tahu langsung mencatatnya. Ya, tapi kalau belum diniatkan, ya perkara itu gaib. Bahkan kita sendiri kadang tidak tahu apa yang mau diperbuatkan gitu ya. Kira-kira mau berbuat apa sih hari ini? Kita baru terlintas somo ini. Nah, itu baru dicatat malaikat. Wallahu a'lam. Ya. Karena kan ada ini apabila antara niat baik dan buruk kan, kalau yang baik itu baru iya, ada man hamma bihasanatin. Iya. Man hamma barang siapa yang berniat, artinya kan sudah dikeluarkan niatnya. Berarti belum dalam hati itu ya. Iya kan, niat amalan hati malaikat mencatat juga, tapi kan sudah dikeluarkan. Yang belum dikeluarkan, jangankan malaikat, kita aja tak tahu. Yang belum dikeluarkan, kira kita mau ngapain kita kan? Kalau sudah dikeluarkan, kita tahu, malaikat tahu. Sama dengan jin. Apa yang kita tahu, dia tahu. Jin yang ada pada korin kita ini, dia mengetahui apa yang kita tahu. Tapi kalau yang kita tidak tahu, dia tidak tahu. Contohnya ketika Hajjaj bin Yusuf berhadapan dengan dukun, ya kan? Dia mengambil kerikil, dihitung sama dia 1, 2, 3, 4, dikepal. Berapa ini katanya? Tahu dukun 10 katanya, atau 20 katanya. Benar dia. Kenapa? Karena Hajjaj tahu, dia menghitung. Maka dukun tahu. Ketika Hajjaj sedang menghitung, langsung ngambil kerak langsung. Dia kan nggak tahu jumlahnya. Dia ngomong sama dukun berapa? Dukun geleng-geleng nggak tahu katanya. Berarti dukun itu tahu apa yang kita tahu, apa yang tidak kita tahu dia tidak tahu. Kenapa? Karena informasi dukun itu dari jin korin dia, dan jin korin dia itu ada komunikasi dengan jin korin yang ada pada badan kita. Sesama jin, informan jin, ya, impor jin itu sesama memberikan informasi sama jin. Tapi yang dia tidak tahu lah. Malaikat juga sama, kurang lebih seperti itu. Ya, karena ada perkara-perkara yang gaib yang kita tidak tahu, mereka tidak tahu, jin juga tidak tahu. Karena mereka makhluk Allah, tidak mungkin semua segala sesuatu seperti Allah, kan mustahil. Mesti ada kekurangannya, walaupun mereka para malaikat. Ya, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.